kaitannya dengan BLT ini, saya mohon kepada semua kadus berhati-hatilah. Kalau kami sudah ngomong begini, misalnya Pak Kadus, mohon maaf Pak Kadus semua, Pak Kadus neko-neko silakan tanggung jawabkan diri masing-masing. Kita akan mengalokasikan anggaran 600 juta, itu minimal. Tapi karena kita sudah laksanakan di sini untuk pencegahan COVID itu 75 juta, ditambah padat karya yang sebenarnya yang kita harus anggarkan sesuai dengan surat edaran itu 35% dari anggaran dana desa, jumlahnya kurang lebih 650, kan begitu Pak. Jadi kami berprinsip dia sudah kita anggarkan 600 juta, tapi mana-mana yang harus kita pegang mungkin belum bisa kita bicarakan Sekjen. Kita nunggu dulu bantuan-bantuan yang turun, baru kita bisa jauh ini yang kita keluarkan. Bila perlu fisik ini habiskan, tidak jadi masalah. Yang penting demi untuk BLT. Tetapi konsekuensinya kaitannya dengan BLT ini, saya mohon kepada semua kadus berhati-hatilah. Kalau kami sudah ngomong begini, misalnya Pak Kadus, mohon maaf Pak Kadus semua, Pak Kadus neko-neko silakan tanggung jawabkan diri masing-masing. Yang jelas misalnya nanti kita anggarkan misal contohnya 300 orang, tetapi di antara 300 orang ini ada yang double atau tidak termasuk kakak miskin, itu risikonya pendata atau kadus yang mendata. Dalam hal ini karena tim di desa itu sudah dibentuk, dan mungkin nanti kita untuk sementara ini kami minta kepada masing-masing kadus untuk mendata sementara. Nanti kita konfirmasikan dengan data-data yang sudah ada. Sebelum kita ketahui berapa sih jumlah kakak miskin yang belum ditangani oleh kabupaten, provinsi, PKH dan BPNT. Istilahnya Pak Kadus ke masa-masa kasarnya kita ngomong sini teman betul-betul tersentuh. Makanya kami sepakat dengan semua kepala desa, dan itu sudah saya sampaikan kepada ketua BPD supaya jangan kita tunggu dulu bantuan-bantuan ini datang. Misalnya seperti katanya Pak Kadus, dia sakitnya menaun, tetapi dia sudah dapat BPNT, itu tidak masuk Pak. Karena apa? Karena itu penjelasan dari sana sudah dibuktikan dengan ada surat secara tertulis. Bahkan yang tidak mendapatkan PK itu nanti dari provinsi ada namanya PKH Gemilang. Jadi intinya Pak Kadus kaitannya dengan BLT ini ke desa-desa ke besekasarnya ngomong simpe teman. Cuma jadi pertanyaan Pak, semua desa yang mungkin kebetulan di Pogading ini yang mendapatkan PKH BPNT jumlah kakaknya 3.000 yang dapat. Tumben saya tahu datanya Sekjen ini, karena kemarin waktu di Solo saya kaget, besar sekali di Pogading itu sampai 3.000 yang dapat kepala keluarga PKH sama BPNT. Sementara kakak yang ada di Pogading ini seperti katanya tadi Pak ya, hanya 3.700. Ini kakak luar biasa. Pogading ini berarti orang kaya di Pogading ini hanya 700 kakak. Sebenarnya saya bangga mendapat banyak, tapi saya merasa malu, miskin sekali dengan Pogading. Ya saya sih tidak tahu terkait yang double atau apa. Ini kan data yang kami dapatkan kemarin waktu kumpul. Sekali-kali kalau memang yang 700 itu yang tersisa secara logikanya datang bantuan PKH Gemilang, datang bantuan kabupaten, mungkin masyarakat Pogading bisa semuanya akan mendapat. Memang di dalam satu sisi kita sangat bersyukur masyarakat merasakan, tapi dalam satu sisi kita merasa malu Pak Kadus. Tapi oke, nggak apa-apa, itu memang sudah perjalanan. Dan saya juga mungkin Pak Ketua BPD juga Pak Sekjen BPD juga mungkin baru mengetahui bahwa yang dapat PKH BPNT ini di desa Pogading jumlahnya 3.000-an. Karena selama saya di sini tidak pernah mendapatkan, tidak pernah tahu bahwa di Pogading ini mendapat 3.000.
Saya malah kemarin Pak, saya terbuka saja. Sampai apa karena ngolotas kepada desa Gunung mulai gitu. Dengan duit itu nggak ada pembahasan, nggak tahu. Nah, jadi itulah dia. Sementara penanganan daripada PH maupun BPNT itu kan kakak miskin Pak. Sekarang untuk menangani permasalahan itu ada namanya PKH Gemilang dari provinsi. Ada bantuan paket sembako. Ada 600.000 saja 600.000 per paket selama 3 kali. Begitu juga yang kita rencanakan ini dari dana desa itu juga mendapat 600.000 per bulan selama 3 bulan mulai terhitung bulan April. Tapi bisa saja nanti itu kita akan bayar seperti PK pada bulan Juni atau bulan Juli. Itu Pak Kadus. Makanya kenapa saya tadi mengatakan hati-hatilah Pak Kadus. Karena kaitannya dengan bantuan-bantuan Tuhan ini kaitannya dengan imbas dari pencegahan daripada corona ini. Catatannya saya beri masukan ke Pak Kades, jangan buru-buru dibagi, ya. Karena nilainya tidak sedikit Pak, satu orang itu 600.000 per bulan. Berarti kalau dia 3 bulan 1.800.000. Dari data yang sudah diusulkan setelah di cross check tersisalah sekitar data yang kemarin saya lihat 1.600 sekian. Nah itu tolong dicek nanti Pak Kades apakah itu data kakak atau data per kepala ya. Karena kalau dia 1.600 itu nanti itu yang mau kita kasih ya pecatu kita jual nanti 2 hektar ya. Mana cukup uang 2 miliar kalau itu yang fisik juga sudah dikerjakan kan itu. Nah kemudian di situ di edaran itu lengkapnya juga ini kan kita ada aturan kan. Kalau ternyata dari dana maksimal 35% yang di atas 1,2 M itu ya aturannya, maka kita masih bisa menggunakan dana desa ini, tapi ada mekanisme lanjutannya, meminta rekomendasi kepada Pak Bupati. Nah maka satu-satunya jalan sekarang ini kita tunggu seluruh bantuan yang dijanjikan itu keluar dulu, sehingga kita akan jelas nanti menyisir siapa yang tidak dapat dari masyarakat kita. Ke arah itulah nanti BLT dana desa ini, supaya ini dipahami ya. Maka tugas yang paling berat hari ini adalah mengkomparasi data-data itu agar tidak terjadi tumpang tindih. Contoh BLT dengan BPNT itu kan banyak double. Nah itu tolong nanti Pak Kades yang punya gawe itu supaya itu betul-betul bidang yang menangani itu teliti di dalam hal itu. Ini yang pertama.